Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajrun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara pemirsa sahabat kurma Efesa dan para pendengar Radio Dakta yang insyaallah dimuliakan dan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kehidupan dan memberikan bimbingan serta menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai kitab dan petunjuk bagi kita untuk mengarungi kehidupan menuju kehidupan yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai kitab suci Al-Quranul Karim, tentu saja dalam kehidupan kita ini kita harus berpegang teguh kepadanya. Artinya bahwa Al-Quran dan As-Sunnah, dua kitab inilah yang menjadi pegangan kita, arah dalam kehidupan kita untuk mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhirat. Baik, kita dalam mencari kehidupan ini tentu saja setiap orang ingin menjadi orang yang terbaik dalam hidupnya. Ada beberapa ciri yang Allah berikan kepada kita petunjuknya bahwa ciri-ciri seorang yang memperoleh kehidupan yang baik atau kita menjadi orang yang terbaik ini sesuai dengan ayat Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhum fasiqun. Saudara-saudara, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ada ciri-ciri umat yang terbaik menurut Al-Qur'anul Karim. Siapa ciri-ciri? Yang pertama adalah ciri-ciri umat yang terbaik itu orang yang senantiasa memerintahkan atau mengajak orang lain untuk senantiasa berbuat baik dan melarang atau mencegah orang lain untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dikatakan bahwasanya khairun nas aqra'uhum wa atqahum wa amaruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar wa awsaluhum birrahmah. Artinya bahwa orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan menerapkan Al-Quran itu dalam kehidupannya sehari. Jadi ada orang yang menghafal Al-Quran, mengetahui Al-Quran beserta isi kandungannya, tapi dia tidak beriman. Oleh karena itu iman ini adalah syarat. Kalau kita ingat dalam sebuah sejarah, umpamanya Yusuf Schab adalah pandai dengan Al-Quran. Snooker Gronya juga pandai dengan Al-Quran. Tapi dia tidak beriman. Kenapa? Karena Al-Quran ini sebetulnya walaupun digunakan kata hudalin nas, tapi hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman.
Oleh karena itu, wa aqra'uhum adalah orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran. Wa atqahum. Siapa sih orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran itu? Adalah mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah yang disebut orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan orang yang bertakwa itu senantiasa mengajak orang lain untuk berbuat baik. Ini dalam sebuah hadis yang begitu. Iringannya adalah bahwa orang yang senantiasa berbuat baik itu biasanya orang yang selalu mencegah orang lain untuk berbuat kejahatan. Oleh karena itu, urutan-urutan ciri-ciri atau karakteristik orang yang terbaik itu paling tidak ada 5. Yang kelimanya adalah wa ausaluhum lirrahim. Mereka adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahmi. Akan tetapi banyak orang yang hanya menyambung silaturahmi ini adalah menyambung ke atas, tidak ke bawah. Artinya hanya silaturahim untuk kepentingan politik. Tapi tidak juga untuk kepentingan memberikan santunan, menyantuni orang lain. Padahal ciri-ciri yang orang yang beriman itu sudah jelas di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quranul Karim disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Apa dia katakan? Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu billah. Jadi orang-orang yang beriman itu sesungguhnya adalah orang-orang yang beriman itu adalah orang yang mengimani kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu bahwa pertolongan dan apa saja yang datang semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajahadu billah, dan berjuang untuk Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya dan dirinya. Akan tetapi kita banyaknya tidak seperti itu. Kenapa berjuangnya hanya dengan dirinya, akan tetapi tidak hanya dengan hartanya. Bahkan banyak orang yang melakukan perjuangan tetapi dia hanya untuk mencari hartanya. Kenapa? Karena mereka banyak mencintai harta, tidak mencintai Tuhannya atau tidak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ditutup dengan kata-katanya ulaika mushadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar punya ciri-ciri tersendiri. Hadirin pemirsa, sahabat kurma Efesa dan pendengar radio Dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jangan sampai kita menjadi orang yang mengerti Al-Quranul Karim, hafal Al-Quranul Karim, faham Al-Quranul Karim, akan tetapi dia tidak menempatkan atau tidak menggunakan atau tidak mengaplikasikan Al-Quranul Karim dalam kehidupannya sehari-hari, dalam kehidupannya sendiri. Akan tetapi dia, apa yang dia baca, apa yang dia pelajari, apa yang dia katakan tidak sama perbuatan dengan apa yang dia ucapkan. Dan ini adalah tidak benar. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah hadirin pemirsa sahabat kurma Efesa dan mendengar radio Dakta, marilah kita sama-sama menjadi orang-orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai Al-Quran kemana, tapi sikap dan tingkah lakunya adalah tidak sama dengan apa yang diucapkan di dalam Al-Quranul Karim. 5 yang saya katakan tadi ciri-cirinya. Aqra'uhu, mereka yang senantiasa membaca. Wa atqahum, mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelahnya mereka bertakwa, mereka senantiasa memerintahkan atau mengajak orang lain untuk berbuat baik serta mencegah orang dari
perbuatan-perbuatan yang buruk. Yang kelima adalah menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi ini jangan dimaknakan hanya menyambung silaturahmi kepada orang yang lebih dari kita, tapi justru menyambung silaturahmi kepada orang yang di bawah dari kita. Inilah yang paling penting. Kalau menyambung silaturahmi, mencarinya kepada yang di atas atau mendekatinya kepada di atas, itu bukan menyambung silaturahmi, tapi dia mencari kemuliaan. Tapi kalau yang di bawah adalah kita memberikan santunan, menyantuni. Menyantuni itu tidak hanya dengan materi, tapi dengan hati juga termasuk menyantuni. Oleh karena itu, mudah-mudahan pemirsa sahabat Kurma FSA dan pendengar Radio Dapta, kultum yang singkat ini akan memberikan makna dan akan menjadi pedoman, pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah mudah-mudahan akan bermanfaat, dan kami akhiri saja dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.